Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sepenggal cerita tentang kisah Halimatus Sa'diyah, ibu susu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Halimatus Sa'diyah mengambil Muhammad kecil sebagai susuannya. Tangis bayi yang baru lahir terdengar dari sebuah rumah di kampung Bani Hashim di Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masehi. Bayi itu lahir dari rahim Aminah dan langsung digendong seorang bidan yang bernama Syifa, ibunda sahabat Abdurrahman bin Auf. Dan para pemirsa, bayinya adalah seorang laki-laki. Aminah pun tersenyum lega. Tetapi seketika ia teringat mendiang suaminya Abdullah bin Abdul Muttalib yang telah meninggal 6 bulan sebelumnya di Yasrib, Madinah. Bayi laki-laki itu oleh kakeknya diberi nama Muhammad yang artinya terpuji. Kelahiran bayi yatim yang kelak menjadi Rasul terakhir itu dituturkan dalam Al-Quran. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu? Quran Surat Ad-Duha ayat 6. Aminah adalah janda beranak satu, itu hidup miskin. Suaminya hanya meninggalkan sebuah rumah dan seorang budak yang bernama Barakah Al-Habsiyah Ummu Aiman. Sementara sudah menjadi kebiasaan bangsa Arab waktu itu, bayi yang baru dilahirkan akan disusukan kepada wanita lain. Wanita yang dipilih biasanya adalah wanita dusun. Alasannya supaya si anak dapat hidup di alam yang segar dan dapat mempelajari bahasa Arab yang baku. Menunggu jasa wanita yang menyusui, Aminah menyusui sendiri Muhammad kecil selama 3 hari. Lalu dilanjutkan oleh Suwaibah, seorang budak Abu Lahab, paman Nabi Muhammad. Kemudian Muhammad dan bayi kalangan terpandang Arab akan disusui oleh murdiat, para wanita yang menyusui bayi. Muhammad ditawarkan kepada murdiat dari Bani Sa'ad yang sengaja datang ke Mekah menjadi bayi-bayi yang masih menyusu dengan harapan mendapat bayaran dan hadiah. Namun para murdiat ini menolak karena Muhammad adalah anak yatim. Tapi di antara mereka ada yang namanya Halimatus Sa'diyah yang belum mendapatkan seorang bayi yang akan disusui. Karena itu ia mengambil Muhammad sebagai anak susuannya. Halimah yang artinya lemah lembut, lantas membawa Muhammad ke dusunnya. Keberadaan Muhammad kecil memberi berkah kepada keluarga Halimah, bahkan bagi kabilahnya. Semula Halimah hidup serba kekurangan, tapi semenjak mengasuh Rasulullah, kehidupan rumah tangga Halimah berubah total. Keluarga tersebut kini penuh kedamaian. Hidupnya penuh kedamaian dan kegembiraan
serta berkecukupan. 2 tahun kemudian Halimah membawa Muhammad kecil mengunjungi ibunya. Halimah memohon agar Muhammad diizinkan tinggal kembali bersama Bani Sa'ad. Aminah pun menyetujui. Selama 4 tahun Muhammad bersama mereka kembali. Dusun itu bertambah keberkahan. Domba-domba yang dipelihara Halimah menjadi gemuk dan banyak memberikan air susu, walaupun rumput di daerah mereka tetap gersang. Karena itulah warga sekitarnya menyuruh anak-anak menggembalakan domba-domba mereka di dekat domba milik Halimah, dengan harapan agar domba milik mereka bisa berubah gemuk dan mengeluarkan banyak susu. Selain itu, saat mengambil Muhammad sebagai anak susuan, susu Halimah bertambah banyak. Ia pun heran, sebab selama ini susunya bukan tidak ada, tapi tidak begitu banyak. Namun semenjak mengasuh anak Fatimah, air susunya berlimpah. Dan anehnya lagi, ketika sudah menyusu di susu sebelah dan hendak diberikan sebelah lain lagi, Muhammad kecil menutup mulut kuat-kuat. Halimah faham Muhammad menginginkan susu yang sebelah adalah untuk saudara susuannya Damrah. Sejak kecil Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memasukkan jiwa keadilan pada diri Muhammad kecil. Dia tidak ingin mengambil bagian yang bukan untuknya. Muhammad pun tak pernah menangis, tidak seperti anak kecil lainnya yang pasti menangis. Muhammad kecil baru dikembalikan ke Mekah setelah terjadi peristiwa pembelahan dada. Suatu hari 2 malaikat datang menghampirinya dengan membawa bejana emas berisi air Zam-Zam. Mereka membelah dada Muhammad dan mengeluarkan hatinya. Hati itu dibedah dan dikeluarkanlah gumpalan darah yang berwarna hitam. Kemudian dicuci dengan air. Setelah itu dikembalikan seperti semula. Mendengar itu Halimah khawatir dengan keselamatan Muhammad kecil. Kemudian ia dan suaminya sepakat mengembalikannya kepada ibunya. Setelah diserahkan, Halimah sudah tidak mengetahui lagi kabar tentang Muhammad. Sebab untuk mendapatkan informasi pada zaman saat itu sangatlah sulit. Baru ketika usia Muhammad 40 tahun terdengarlah berita oleh Halimah. Rupanya anak susuannya menjadi Rasulullah. Namun dia kesulitan menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halimah memeluk Islam dari orang lain dan bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga suatu hari akhirnya Halimah dapat berjumpa kembali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halimah pun merasa kebahagiaan luar biasa. Selepas itu Halimah meninggal dunia. Itulah terakhir kalinya dia berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putra susuannya. Para jamaah sekalian, pecinta Rasul, demikianlah sepenggal cerita tentang Halimatus Sa'diyah. Semoga bermanfaat. Amin.